dan Pak Gatot untuk melakukan sebagai host. Silakan Pak, terima kasih Pak. Pak Gatot, apa ada memulai atau langsung saya? Sebentar Pak, sebentar. Oke. Oke, monggo silakan Pak Ivan dimulai, monggo. Oke, terima kasih Pak Rido, Ibu Indri, Pak Satrio, dan Pak Gatot selaku perwakilan dari BINUS Inkubator ya. Terima kasih saya diundang untuk jadi pembicara hari ini sama teman-teman. Selamat siang ya, selamat siang untuk teman-teman semua. Saya bilangnya teman-teman aja ya, karena masih sama-sama muda. Saya juga merasa muda nih. Di sini juga muda-muda semua nih, Pak Rido. Itu selalu muda. Dari dulu saya ketemu masih sama aja, nggak berubah, Pak Rido. Masih tetap sehat terus ya Pak ya? Sehat terus. Sehat, Ya, ya. yang penting saya doakan semua dalam kondisi sehat ya, karena kesehatan saat ini adalah sesuatu yang sangat mahal. Semoga teman-teman semua, saudara-saudara semua di sini bisa dalam selalu kondisi sehat. Saya hari ini ya puji Tuhan dapat kesempatan untuk bisa sharing ke teman-teman semua. Teman-teman tadi semester 6 atau 7 ya, dan sudah memilih inkubator bisnis. Wah, jadi sebenarnya ini udah pilihan yang sangat luar biasa ya. Jadi ini benar-benar apa ya, bagi saya benar-benar satu kebahagiaan, karena tujuan dari saya berbisnis ini adalah menularkan ilmu sebanyak-banyaknya ke teman-teman supaya jadi pebisnis semua. Karena kalau semakin banyak yang jadi pebisnis, artinya ekonomi Indonesia kita semakin baik, dan tujuan visi saya utamanya adalah memberkati banyak orang. Jadi dengan saya bisa bicara dengan banyak orang di sini, ini pebisnis muda semua, kedepannya akan bantu untuk memberkati lebih banyak orang, gitu. Oke, saya langsung masuk ke topik sharing ya. Perkenalan dulu, nama saya Valentino Ivanli. Saya mahasiswa BINUS juga, angkatannya udah lumayan lama nih. BINUSian 2004 saya. Jadi lulusannya waktu itu saya IT. Jadi beruntung nih kalian ada inkubator bisnis ya. Sekarang ada lulusan BINUS Creation ya, Business Creation ya. Terus ada mata kuliah entrepreneur. Dulu waktu zaman saya nggak ada. Jadi entrepreneur itu dulu jarang dan susah. Jadi waktu saya mulai bisnis 2004 ya, sambil mau skripsi, waktu itu saya mulai bisnis. Susah sekali menemukan mentor bisnis dan semuanya dicoba dengan sendiri gitu. Nah, jadi saya alumni BINUS, kakak kalian, dan selalu berkontribusi untuk bantu pada saat BINUS minta. Ini udah kesekian puluh kali saya bantu BINUS untuk sharing bisnis saya. Nah, bisnis saya sendiri adalah geraknya sekarang di bidangnya F&B, bidang kuliner. Jadi saya gerak di bidang kuliner itu yang sekarang ya masih cukup populer lah, yang masih berjalan itu adalah WhatsApp Cafe. WhatsApp Cafe saya mulai dari 2015. Saya udah 5 tahun berarti ya, udah 5 tahun. Sekarang total 20 cabang tersebar di seluruh Indonesia. Cabang saya udah ada 20, kafenya ya cukup besar ya, kafe besar. Selepas dari itu, mulai 2019 sebenarnya, 2019 saya mulai bikin Idea Corp. Ya, jadi Idea Corp itu perusahaan idea, jadi perusahaan yang bergerak di bidang ide. Nah, cocok sekali nih sama materi hari ini, ideation. Jadi saya bikin Idea Corp, saya dirikan awal 2019, lalu saya berkolaborasi dengan banyak teman-teman, banyak partner ya, saya berkolaborasi dengan mereka, saya mendirikan 9 brand di luar WhatsApp, WhatsApp 10 berarti. Saya sebutin kira-kiranya ya, jadi brand saya ada yang minuman, itu Choco Village sama Sweet Escape, ya khusus minuman coklat, sama Sweet Escape minuman-minuman kekinian. Sweet Escape saya kerjasama dengan Pak Andri Wongso, kalau mungkin tahu, Pak Andri Wongso itu motivator terkenal Indonesia ya, generasinya ya di atas kita lagi, di atas saya gitu. Terus juga saya ada bikin namanya Ayam Ngemper. Ayam Ngemper saya bikin makanan nasi ayam, tapi saya bikin kemasnya, konsepnya lebih bagus, kekinian, bergeraknya dari prinsip dasar ekonomi sebenarnya. Jadi saya lihatnya pecel lele, pecel ayam di pinggir jalan itu selalu rame. Walaupun kondisinya mereka kalau mau dibilang branding nggak
nggak pakai seragam, kurang bersih ya, mohon maaf ya, kadang-kadang kita lihat minyaknya aja kayak oli gitu ya. Jadi kadang-kadang minyaknya hitam, kurang higienis, kurang bersih, tapi rame dan benar-benar menghasilkan ekonomi yang luar biasa. Dan dari saya lihat itu, saya punya misi sosial sebenarnya. Saya pikir kenapa nggak kita bikin satu brand, makanannya tetap murah kok, dengan minyak yang bagus, yang nggak perlu hitam gitu ya, dan dengan seragam, dengan branding, tetap kok masih bisa untung jualan nasi ayam gitu. Jadi akhirnya saya mau coba edukasi, saya bikin. Gerakan ini pertama saya buat gerakannya bersama Pak Sandiaga Uno, yaitu gerakan OKOC sebelum Pak Sandi mau jadi wakil waktu itu. Saya pernah bikin. Dulu saya bikin namanya Pecel Ayam Ibu Sugih. Dulu saya bikin Pecel Ayam Ibu Sugih, saya bikin untuk mendukung gerakan OKOC di Jakarta waktu itu ya. Terus waktu itu karena gerakan OKOC di stop, konsep ini saya bawa sendiri di Adiakop, ada teman saya namanya Pak Michael dan Pak Victor, itu mau meneruskan, saya ubah menjadi namanya ayam ngemper. Kenapa ayam ngemper? Karena justru saya ya dari emperan itu idenya, dari ayam-ayam yang ngemper di pinggir jalan, tapi saya bikin branding, saya bikin bagus, konsep makanannya mirip-mirip aja, nasi, ayam, sambal, ada lele juga, itu. Nah itu kenapa saya bikin ayam ngemper? Terus selain itu saya ada bikin minuman yang tadi minuman kelewat satu, yaitu ada Boba House. Boba House saya bikin karena perkembangan zaman orang di Indonesia, terutama anak-anak milenial ya, seperti kalian-kalian ini nih, pasti peminum boba gitu ya. Apalagi dulu ya pas lagi ngetren, satu hari bisa lebih dari sekali itu minum boba. Jadi waktu itu saya manfaatkan momentum, saya bikin namanya Boba House. Saya bikin Boba House lumayan, total ada 18 sudah. Itu pertama saya bikin di Panglima Polim, saya gandeng artis namanya Ibnu Jamil, mungkin kalau tahu ya sering ada di YouTube juga sama di web series. Lumayan jalan dan memang waktu itu konsepnya buba-buba ini kebanyakan dari luar ya, dari Taiwan, Tiger apa dan lain-lain. Saya bikinnya bubanya itu ada kearifan lokalnya. Jadi buba ditambah dengan cendol. Jadi saya tambahin menu di dalamnya, buba ditambah dengan cendol. Tujuannya supaya ada kearifan lokalnya lah. Buba dengan kearifan lokal. Seperti itu kurang lebih. Terus saya bikin lagi, saya sempat bikin mosi-mosi seperti Old Chunky kalau di mall. Jadi bakso ditusuk-tusuk gitu ya. Terus sosis, terus makanan-makanan lain ya dengan berbagai jenis ya. Tapi kebanyakan sih itu untuk snack. Terus lagi saya ada Queen Farata. Queen Farata juga saya lihat momentum dari Liang. Liang sandwich itu pakai perata ya, itu adanya di mall. Lalu saya bikin model yang gerobakan, itu saya bikin namanya Queen Farata. Itu saya bikin juga lumayan banyak cabangnya, sekitar ada 20-an sudah ada. Malah terakhir ya, itu saya bikin namanya Donating. Mungkin udah pada denger ya. Donating adalah donat kekinian, jadi donat crispy. Jadi donat biasanya kan memang donat digoreng ya, tapi donat biasanya kalau yang udah ada Jeko atau Krispy Kreme biasanya donatnya itu kalau dimakan langsung ambles di mulut ya, jadi soft gitu. Saya bikin justru karena terinspirasi dari gorengan. Jadi di Indonesia ini kalau orang suka banget sama gorengan, suka banget sama pedes-pedesan gitu ya. Di Indonesia tuh gitu. Jadi akhirnya donatnya juga saya balur sama seperti tepung pisang goreng gitu. Terus dikasih filling sama ya ada juga yang pakai sugar ya, icing sugar. Jadilah donat crispy namanya. Donat kekinian, donat crispy. Saya menggandeng Baim Wong sebagai artis, saya gandeng ya untuk bantu boosting. Dan puji Tuhan sejauh ini luar biasa perkembangannya, heboh sekali. Sekarang cabang 25 sudah ada, 25 cabang dan akan buka terus. Total yang sudah antri 40-50 orang yang sudah antri untuk ngambil franchise-nya. Rata-rata bisnis kuliner yang saya buat, rata-rata itu saya metodenya adalah franchise. Jadi saya selalu bikin metodenya ke depannya saya franchise, karena bagi saya itu franchise adalah cara sharing ekonomi yang paling bagus. Jadi dengan franchise orang yang punya modal juga bisa ikut dalam kesuksesan kita. Jadi rata-rata yang franchise Donating ini juga heboh semua, rame semua, laku semua, dan mereka nggak perlu repot-repot lagi dari awal untuk diriin satu perusahaan. Jadi bikin brandnya, terus juga mungkin ide-ide produknya, itu adalah jalan yang menurut saya cukup bagus.
karena saya bantu banyak orang untuk ekonominya gitu. Nah, malahan di selama corona itu malah heboh sekali. Selama saya corona malahan laku itu donat, mungkin karena cocok ya buat temen nyemil nonton drakor ya, drama Korea gitu kan. Di rumah bareng jadi kumpul tuh iseng, kalau nggak ngunyah tuh iseng ya. Kayaknya gitu ya, kalau di rumah tuh nggak nambah-nambah cemilan tuh kayaknya kurang asoy gitu. Nah, akhirnya mereka bikin deh tuh campaign ya, Donating ini kita bikin campaign untuk bagi-bagi ke artis-artis yang kesannya tuh di rumah aja, yang nggak aktif gitu. Karena kan iklan berkurang, kegiatan TV berkurang. Nah, makanlah Donating gitu. Dan namanya cocok, karena namanya tuh Donating Just Chilling. Jadi nggak usah lakukan apa-apa, santai aja makan donat gitu. Itu campaign yang kita buat dan akhirnya berhasil. Campaignnya hashtagnya Donating Just Chilling atau hashtagnya Do Not Worry Be Happy. Waktu itu saya bikinnya kayak gitu. Nah, itu salah satu ide-ide kenapa kita bisa bikin Donating meledak. Semua di balik itu adalah di IdeaCog. Jadi di perusahaan saya, semua yang bikin idenya, dasar pertamanya dari kita. Kita yang bikin ide dasar untuk produknya, kita yang bikin ide dasar untuk pembuatannya. Nah, makanya sekarang saya udah terima batch 3 lagi, sekarang batch 3. Saya udah terima klien-klien baru untuk membumingkan brand-brand baru lagi nih saya bikin. Saya ada bikin pempek ya. Ada bikin pempek itu langsung dari Palembang, namanya pempek honey. Nanti kita bikin, terus satu lagi saya ada bikin gorengan. Nah, saya bikin gorengan. Jadi gorengan ini gorengan kekinian. Pisang, tapi dalamnya coklat lumer gitu ya. Ubi, dalamnya coklat lumer. Ada Oreo goreng gitu. Jadi memang saya buat brand-brand terus yang kekinian, yang millennials. Nanti ke depannya saya akan coba, kalau dengan kondisi sekarang mungkin nggak hanya franchise, tapi selain franchise saya akan ada keagenan atau reseller. Jadi sistemnya akan ada baru ya, karena kondisi sekarang buka booth itu nggak terlalu gampang ya, karena pembatasan kiri kanan. Jadi akhirnya saya bikin keagenan dan saya bikin untuk metode franchise. Itu perkenalan dasar brand saya. Sorry kalau agak lama perkenalannya karena emang brandnya banyak. Oke, terus sekarang saya coba untuk masuk ke dalam materi. Saya diminta untuk memberikan bagaimana sih caranya meng-create suatu idea. Saya bicara dalam konteks F&B ya, karena bisnis saya dalam gerakannya adalah F&B. Jadi dulu awal saya punya berbagai perusahaan, ya, itu saya memang awal-awal itu lebih ke konsepnya tuh bahasa kasar itu nekat lah, gitu. Jadi judi lah, nekat gitu. Dan lewat nekat itu yang saya keluarkan akhirnya lebih banyak daripada kalau terstruktur atau tersistem atau terorganisasi dengan baik. Jadi dulu mah ya nekat-nekat aja kita bisnis mah. Buka, namanya asal nyebut aja, misalnya mau bikin mie ayam, mie Ivan gitu aja, atau nggak usah susah-susah lah, gampang-gampang aja gitu. Nah biasanya kayak gitu-gitu akhirnya ujung-ujungnya nyesel, karena begitu maju namanya susah disebut, terus juga akhirnya begitu berjalan orang nggak inget namanya, itu tuh yang enak itu tuh baksonya yang enak tapi nggak tahu namanya. Akhirnya branding kita terbatas, akhirnya nggak begitu bagus gitu. Makanya sebuah idea, sebuah nama, sebuah brand itu sangat penting berkaitan dengan branding ya. Jadi kita pecahkan dalam beberapa bagian. Jadi kalau ide itu pertama adalah ide bisnisnya. Ide bisnisnya mau bikin apa? Ide bisnis itu biasanya didapat dari mana? Saya ada beberapa teori yang saya bisa bagikan ke teman-teman, mungkin bisa nanti bisa dicoba ya. Pertama, biasanya ide itu kita dapatnya dari melihat, yang pasti kita akan melihat dari keadaan lingkungan sekitar. Udah pasti. Karena kalau kita ide itu ngarepin kita tidur, terus tiba-tiba ada yang bisikin gitu ya, ada ngimpi dapat ide, itu kayaknya ya begitu aja terus, nggak bakal dapat idenya. Jadi ide itu harus kita lihat dari keadaan lingkungan kita sekitar. Jadi kalau pada saat kita butuh ide, gampang, buka aja laptop gitu ya, atau buka Instagram, buka YouTube, atau kita diskusi sama orang lain. Paling banyak saya dapat ide, itu adalah pada saat saya diskusi sama orang lain. Biasanya pada saat kita ngobrol sama orang, kalau kita dasarnya memang lagi mau cari ide, dasarnya memang kita mau apa yang lagi keren ya udah cari tahu. Karena pada saat kita mungkin pasif ya, pasif itu berarti
ya diam aja, di rumah aja, ya nggak peduli, nanti ide bakal datang sendiri kok lewat gitu ya, nungguin bintang jatuh gitu ya. Jadi kalau ide itu ya kita harus cari dari lingkungan sekitar. Seperti apa sih cari dari lingkungan sekitar? Ya ngobrol. Misalnya kayaknya saya mau bisnis yang berhubungan sama F&B. Ngobrol lah dengan pakar-pakar F&B. Atau nggak usah pakar F&B lah. Ngomong sama abang-abang yang buka di pinggir jalan sono yang masih rame itu. Gitu. Atau ngobrol sama siapa ya? Ngobrol sama ownernya gitu. Ngobrol sama teman-teman yang udah buka kafe, teman-teman yang udah buka bisnis F&B. Gimana sih sekarang? Kayak apa sih? Nanti kita ada masukan. Simpel aja kok. Saya waktu itu lihat Instagram, saya lihat di Taiwan donat kok digoreng gitu ya. Di Taiwan ya. Jadi ini idenya dari Taiwan. Terus saya pikir kayaknya di Indonesia cocok. Saya bicara sama beberapa teman yang memang bisnisnya snack. Sama dia ada jual gorengan gitu ya. Saya ngobrol, bagus sih kalau gorengan mah kayaknya orang Indonesia tuh lihat gorengan nggak mungkin enggak gitu. Nah, saya pelajari dan saya memang udah tahu bahwa gorengan itu di Indonesia sangat top ya, orang sangat suka. Jadi akhirnya dari situ muncul ide untuk bikin donating. Muncul deh, oh iya nih, jalan nih bisnis ini. Ternyata benar ya, sekarang satu hari hampir 10.000 donat habis. Satu hari hampir 10.000 donat habis, itu produksinya kita udah kewalahan sebenarnya. 24 jam kita produksi. Dan itu benar-benar terjadi, bahwa satu hari produksi 10.000 donat habis. Nah, memang karena kita tahu bahwa market menginginkan atau market suka dengan yang namanya gorengan. Gitu, oke? Yang pertama adalah banyak diskusi, lihat dari sekeliling, nanti akan kepikiran ide bisnis apa yang mau dibuat. Ide bisnis itu harus berdasarkan dari masalah. Jadi kalau kita bikin satu ide atau bikin satu bisnis, lihat dari masalahnya. Kira-kira terselesaikan nggak masalahnya kalau kita membuat bisnis itu? Membuat ide bisnis itu kita jadikan satu bisnis beneran gitu ya. Kalau jadi satu bisnis beneran, kira-kira menyelesaikan masalah nggak? Gitu. Misalnya bikin apa ya sekarang kacamata yang ada seal-nya. Ya, sekarang ada kacamata ada seal-nya tuh ya. Supaya orang nggak usah pakai ya masker, dia pakai seal gitu kan. Kadang-kadang juga saya ada beli juga tuh, mana yang saya punya ya. Jadi saya pakai masker gitu yang ada seal-nya, tapi susah kalau di kepala karena ketekan. Akhirnya pakai kacamata supaya tetap ganteng ya. Tetap cantik gitu ya, pakai kacamata aja tapi bagus. Laku nggak? Laku ternyata. Kok bisa laku? Karena ternyata ada kebutuhan orang kalau pakai masker aja pengap, mungkin hidungnya. Atau mungkin kalau dia nggak pakai kacamata lebih praktis. Jadi ada masalah yang terselesaikan karena ide bisnis baru. Ada lagi bikin ide-ide maskernya digambar-gambarin sekarang. Maskernya ada gambar hidungnya, ada mulutnya, ada yang mulutnya lagi mencong dikit, saya lihat. Ada yang karena itu melihat satu satu peluang di tengah permasalahan. Jadi melihat satu masalah, wah ada masalah besar nih, oke deh, kita bikin deh satu idenya. Saya contohkan misalnya kebetulan ya ada kenal juga ya, Ana Avanti ya. Ana Avanti adalah desainer terkenal Indonesia, membuat batik. Terkenal banget batik tuh artis. Saat ini lagi drop karena pesenannya lagi berkurang banget. Event-event besar, konser-konser nggak ada, jadi drop. Apa yang dilakukan? Membuat APD. Membuat APD, APD-nya APD yang fashion. APD-nya fashion, desain, ada campuran sentuhan batik juga, ada yang nggak ada juga. Kok gitu artinya pivotnya bagus. Dia melihat bisnis yang fashionnya saat ini lagi kurang, membuatlah yang nggak jauh-jauh dari bisnis fashion juga, tapi masih berhubungan dengan kondisi sekarang. Akhirnya membuat APD. Ada teman juga punya bridal. Zaman sekarang siapa yang merit nih, lagi corona gini nih. Bikin acara nggak boleh. Akhirnya susah lagi untuk bridal buat. Akhirnya dia buat bisnis APD. Akhirnya bikin bisnis APD, karena tailornya udah ada, tukang jahitnya udah ada, staff udah ada, daripada dipecat-pecatin, akhirnya dia bikin APD aja, dan ternyata laku, dan jalan, dapat streaming income baru dari bisnis ide yang kepepet karena kondisi keadaan. Begitulah jiwa entrepreneur ya, jadi kalau jiwa entrepreneur kayak gitu. Beberapa ide-ide yang membuat bagaimana mencari ide, hal-hal yang membuat kamu bisa mendapatkan ide. Pertama, itu biasanya simple aja. Ada yang berhubungan dengan satu barang yang diperbesar atau diperkecil.
diperbesar atau diperkecil. Misalnya USB gitu ya. Zaman dulu nih, USB kan gede-gede. Terus ada yang bikin USB diperkecil, jadi USB-nya kecil banget, bisa disimpan, bisa ditaruh buat gantungan kunci misalnya, atau USB-nya disimpan di bolpen gitu misalnya. Terus bisa laku nggak? Bisa, karena dia melihat masalah. USB itu kalau simpel lebih enak lah gitu. Mungkin dihilangkan atau ditambahkan misalnya berhubungan sama mouse misalnya. Mouse kan ada kabelnya tuh susah, dibikinlah mouse wireless supaya dihilangkan kabelnya jadi lebih simpel. Itu ide-ide ya, ide-ide dalam membuat satu produk atau membuat satu bisnis, ditambahkan, dikurangkan, dibesarkan, dikecilkan. Banyak yang bilang kalau di Indonesia, apalagi kalau di kuliner ya, itu namanya ATM. Amati, tiru, modifikasi. Itu penting banget. Amati, tiru, modifikasi penting banget. Kayak saya contoh nih bikin donat ya, create awalnya dari saya. Gitu. Tapi kemudian orang-orang sekarang udah bikin donat yang lain-lain lagi. Karena mereka melihat, mengamati, wah donatnya laku. Ditiru, orang Indonesia paling kreatif tuh. Terus dimodifikasi, dibikin lebih baik. Harus lebih bagus dan lebih baik. Sehingga idenya bisa terlaksana dengan baik. Gitu. Terus ide dari mana lagi sih? Nah, kalau ide sebenarnya, begitu kita, pertama tadi udah dapat konsep bisnisnya. Oke, kita udah dapat konsep bisnisnya, kita mau bikin ide itu dasarnya berarti, oke deh, saya mau bikin makanan. Saya udah ada idenya, makanan saya mau bikin nasi ayam kekinian. Misalnya. Udah dapat ya. Terus bagaimana mencari namanya, brandnya. Bagaimana mencari supaya orang ini mereknya ingat terus. Gitu ya. Jadi kalau ngomong nama nih, sekarang nama penting sekali nih ya, kayak contoh geprek bensu gitu ya. Ini kan lagi sengketa ya namanya. Karena namanya bagus, geprek bensu, diingat gitu kan. Nah, jadi gimana mencari nama, ide nama? Oke, mencari ide nama begini. Nama itu, brand itu nanti akan sangat penting untuk kedepannya selama bisnis itu berjalan, sangat penting. Jadi yang harus diperhatikan adalah satu, brand identity-nya apa. Brand identity itu apa? Pemilihan warnanya, penulisan font-nya, terus juga berhubungan dengan bagaimana pengucapannya. Gampang apa susah, mewakili apa enggak. Contoh ayam ngemper ya. Kenapa namanya ayam ngemper? Karena tadi ada misi di belakangnya sebenarnya. Menaik kelaskan pecel ayam pinggir jalan atau emperan. Sehingga saya namakan ayam ngemper. Karena kondisinya kelasnya C, B ke C, artinya menengah ke bawah, saya bikinnya juga warnanya harus norak. Kenapa sih harus norak? Ya karena begitulah yang dilihat oleh golongan marketing di sana. Market di sana. Jadi dilihat. Jadi akhirnya dibikinlah warnanya orange, merah dominan, tambah kuning sedikit. Kasih logo ayam sedikit, ya karena dia ayam ngemper, dan benar-benar lambangnya dan bootnya yang dibuat benar-benar catching banget. Jadi begitu orang lewat pasti lihat. Gitu. Nah itu semoga menjadi tips and trick ya. Kalau seandainya kalian udah ada bisnis, coba deh. Nanti bisnis kalian apa aja kalian bisa share ya. Nanti di sesi tanya jawab. Kira-kira bisnis kalian itu namanya sudah catching belum? Namanya sudah bisa menjual belum? Enak disebut apa enggak? Nah, enak disebut kayak gini. Kalau saya selalu menghindari brand yang ada angkanya. Saya selalu menghindari brand yang ada angkanya. Atau ada kemiripan yang kurang, apa ya, kemiripannya menurut saya kurang kreatif. Misalnya, bakmi ayam 89. Contoh gitu ya. Menurut saya kurang. Kenapa? Karena 89 banyak sekali di mana-mana. Misalnya, ntar ditambahin lagi kalau laku 899 atau 889. Ya, itu kurang bagus. Biasanya ada penomoran seperti itu adalah metode lama, bisnis-bisnis lama yang memang dia ngambil aja nomor rumahnya atau pakai namanya bahasanya Feng Shui gitu ya untuk nulis wah ini nomor angka suksesnya dia nih. Tapi menurut saya secara brand akan susah diingat. Secara brand akan susah diingat. Oh, itu ada martabak 76 apa 78 ya. Pokoknya yang di pojokan sono deh gitu. Jadi brandmu tidak akan kesebut dan brandmu akan menjadi susah. Makanya saya biasanya untuk brand saya hindari untuk penulisan angka. Terus berikutnya, saya juga biasanya menghindari untuk yang tidak kreatif seperti penambahan-penambahan. Misalnya contoh,
do nothing gitu ya. Diubah jadi do nothing thing gitu misalnya. Itu adalah hal-hal yang kesannya mau nebeng, mau ngikut, tapi menurut saya akan dihujat dan nantinya akan bumerang balik. Atau ditambahin, kadang-kadang ditambahin S. S-nya dijadiin 2, S-nya dijadiin 4 gitu. Do nothing gitu. Atau do nothinger. Ya, sebenarnya hal seperti itu menurut saya kurang bagus. Mendingan dari awal cari nama sendiri yang memang benar-benar mewakili produknya, mewakili usahanya, dan mewakili tadi brand identity-nya itu apa. Misalnya, contoh yang bagus itu misalnya Indomaret. Ya, Indomaret itu sebenarnya dari Indomart, tapi nggak boleh bahasa Inggris, jadi Mart. Sebenarnya Mart ya, Mart itu kan toko. Indo, supaya Indonesia banget, makanya selalu ada section snack-snack Indonesia. Terus pemilihan warnanya apa? Biru, kuning, merah. Itu yang dia pilih, mewakili 3 warna utama. 3 warna utama atau pokok. Sehingga waktu di dalam itu, dia selalu mencerminkan barang-barang pokok. Dan juga di sana 3 warna itu selalu dipakai. Seandainya nih kalian ke Indomaret ya. Terus logo Indomaretnya saya tutup. Logo Indomaretnya saya tutup. Tetap bisa tebak nggak Indomaret itu? Tetap bisa tebak nggak? Pasti bisa ya. Ini di silent semua. Nggak bisa jawab. Jadi pasti tetap bisa tebak. Misalnya kalian ke KFC. Terus logo KFC-nya ditutup. Kalian bisa tahu nggak kalau itu KFC? Nah, itu berarti brand identity-nya bagus. Warna dan semua gayanya sudah mencerminkan apa yang dijual dan sudah masuk ke dalam pikiran. Bahwa, oh, warna ini adalah milik Indomaret. Alfamart beda lagi warnanya. KFC beda lagi, McD beda lagi. Gitu. Itu berhubungan dengan brand dan nama. Oke, sejauh ini cukup oke ya penerimaannya ya. Nanti kalau ada pertanyaan, tanya ya. Nanti ada sesi pertanyaan, mungkin bisa lumayan waktunya nanti. Oke, sekarang saya masuk. Saya biasanya masuk lagi konsepnya adalah di idea marketing. Ya, pertama idea bisnisnya, kedua idea brand dan namanya, ketiga idea marketing. Karena saya kalau di WhatsApp, salah satu kunci sukses saya, kelebihan saya, WhatsApp bisa begitu heboh dan begitu banyak terkenal di mana-mana, itu karena hack marketing saya. Saya namakan hack marketing. Sekarang do nothing bisa segini heboh, itu ada triknya loh. Tadi saya udah kasih sedikit ya di depan. Do not worry, be happy, do nothing, just chilling. Jadi sebenarnya ada trik marketing yang kalian harus pikirin. Jadi saya cerita aja. Saya cerita, nanti kalian tangkap sendiri esensinya. Saat ini yang paling penting adalah melek media sosial. Wajib. Jadi teman-teman yang di sini, nah ini sekalian ya. Teman-teman yang di sini, ini jumlahnya berapa tadi? 100 lebih ya? 100 lebih ya? Oke, jadi wajib follow Instagram saya dulu ya. Boleh ya Pak? Wajib follow Instagram @valentino_ivan. @valentino_ivan. Nanti kalian lihat apa yang saya lakukan selama ini di Instagram. Bisa di story ya, biasanya di story saya. @valentino. Jadi nanti kalau ada pertanyaan di luar sini yang berhubungan sama materi, pasti saya usahakan saya jawab. Konsultasi setelah ini saya usahakan saya jawab. Free, gratis. Hanya bantu adik-adik aja. Ya, oke. Jadi pertama harus melek media sosial. Lumayan lah, saya dari saya awal usaha sampai sekarang lumayan. Saya punya 15K, 15.000. Ya lumayan lah, walaupun masih belum kayak artis-artis ya, 1 miliar atau berapa. Nah, pertama, kalian di sini kan teman-teman semua nih kenal. Support teman kalian dengan follow. Temannya satu persatu. Gitu. Follow, nanti follow bisnisnya lagi. Support dari teman ke teman, satu persatu saling support. Gitu ya. Nah, kenapa menurut saya harus melek media sosial? WhatsApp itu hanya promonya dari media sosial aja udah cukup. Dari media sosial aja udah langsung heboh, rame, dan langsung sukses. Nah, hack marketingnya apa? Misalnya contoh, saya bikin gratis 1000 mangkok. Pertama kali saya launching, saya bikin gratis 1000 mangkok. Jadi orang mau makan Indomie, kekinian, ya di WhatsApp Indomie kekinian, itu gratis. Cukup dia follow Instagram, ya posting foto, tag temennya, udah dapat makanan gratis. Kira-kira itu satu menunya sekitar 15.000 sampai 20.000. Jadi kalau misalnya diambil rata-rata 18.000, berarti saya konsepnya seakan-akan memberikan gratis 18 juta di awal. Tapi kalau di kuliner,
ya kalau di kuliner itu modalnya itu sebenarnya adalah hampir sepertiga. Jadi kalau kita bicara 15.000 modalnya 5 ribuan. 18.000 modalnya sebenarnya 6 ribuan. Jadi sebenarnya yang saya keluarkan kalau gratis 6 juta rupiah. Karena 6.000 rupiah modal dikali dengan 1.000 orang. Jadi itu aja budget marketing yang saya siapin. Saya bikin menjadi 3 hari supaya heboh gitu ya. Padahal sehari aja 1.000 habis. Tapi saya bikin 3 hari supaya wah udah kehabisan besok lanjut ya. Saya bikin gratis, akhirnya follower saya naik. Dan orang happy-nya minta ampun dikasih Indomie gratis. Indomie kekinian gratis, hebohnya minta ampun. Karena heboh, karena antri gitu ya, jadi macet. Jadi macet, orang jadi ngeliat semua. Disitulah branding saya berperan. Merah warnanya, pakai neon box yang besar, dikasih kehebohan-kehebohan live musik, dikasih kehebohan acara-acara, akhirnya semua orang lihat. Waduh, apaan nih? Kok ngetren banget? Lihat di Instagram. Di Instagram kok rame banget, semua orang pada nge-tag. Semua orang pada follow. Semua orang pada posting gambar-gambar Indomie kekiniannya. Nah, di tempatnya saya sediakan sengaja, di WhatsApp, saya sediakan mural atau foto spot. Jadi orang-orang khusus datang ke WhatsApp, berdua foto, berlima foto, gitu. Jadi mereka nggak usah disuruh posting, akhirnya mereka posting sendiri. Misalnya contoh yang ada di sini aja, posting berbarengan semua satu produk aja. Itu pasti langsung heboh dunia maya. Ada apaan nih? Ada berapa ratus orang langsung posting sesuatu, gitu. Gitu aja, simple. Jadi dari situ akan ngelihat orang-orang akan tahu, wah produknya naik nih. Dan orang Indonesia ini penasaran. Akhirnya karena penasaran, terus dia ya udah, oh oke deh, aku penasaran, aku ini deh, aku pengen cobain juga, aku pengen kekinian juga. Nah akhirnya muncul satu pemikiran baru, konsep baru bahwa kalau misalnya aku nggak ke WhatsApp, berarti aku nggak gaul. Aku nggak ke WhatsApp, aku nggak kekinian. Berlomba-lombalah mereka untuk datang duluan. Misalnya Oreo Supreme, harganya satu pak isi 3, 500.000. Kok bisa ya? Terus laku lagi. Karena dibatasi. Dan kalau orang makan Oreo Supreme itu, yang warna merah itu, rasanya berasa seperti sultan. Berasa kalau dirinya adalah raja. Wih, yang lain nggak punya. Apakah Oreo Supreme suruh kamu posting? Enggak. Tapi karena kamu sudah beli 500.000, kamu akan posting 3 hari 3 malam posting Oreo itu. Kenapa begitu? Karena ngerasa bahwa, wah ini saya spesial punya ini. Itu yang muncul akibat dari hack marketing yang bagus. Dengan marketing yang bagus, membuat orang jadi pengen, ingin, datang. Itulah makanya fungsinya melek media sosial. Beberapa ide marketing yang saya buat, saya bikin waktu itu bayar dengan doa. Konsep bayar dengan doa, waktu itu saya bikinnya begini. Jadi, waktu itu mendekati bulan puasa. Saya bikin bayar dengan doa, saya bikin pakai kartu nama. Kartu nama itu saya tulisin doa, depan doa umat muslim, belakang doa umat Kristiani. Sisanya yang agama lain ya doa sendirilah gitu kan. Nah, jadi kalau ada yang datang, kan promo kampanye di media sosial pada kaget, wih bayar dengan doa gimana caranya? Akhirnya pada datang. Setiap kali ada yang datang, Kak mau ikut promo bayar dengan doa, Kak? Ya boleh, mau, oke. Karena dia mau ikut promo bayar dengan doa, jadi dikasih kartu namanya. Kasih kartu nama, oke. Ditungguin sama waiternya, ditungguin loh. Terus dia doa sesuai agamanya. Doa, terus habis selesai doa, udah dapat Indominya. Selesai doa, oke dapat, dikasih. Segitu aja, cukup kayak gitu. Nanti dia akhirnya dia posting kartu doanya, dia posting temannya lagi doa, gitu kan, diketawain rame-rame dan lain-lain. Nah, dari bayar dengan doa ini, itu justru akhirnya kampanyenya heboh dan akhirnya marketingnya dapet, gitu kan, dan akhirnya semua orang mau coba datang ke sana. Apa sih isi doanya? Doain supaya WhatsApp-nya maju, kekinian, sukses. Dan doanya karena rame-rame ya, akhirnya dikabulin. Doanya rame-rame. Ya, itu yang terjadi. Itu salah satu kampanye-kampanyenya. Terus ada lagi, kampanye bayar seikhlasnya. Wah, bayar seikhlasnya seru nih. Saya beliin celengan ayam. Saya beliin celengan ayam yang gede, yang senorak mungkin ya. Saya taruh di pintu depan masuk. Jadi yang mau ikut bayar dengan seikhlas udah pada tahu, bayar seikhlas udah tahu, gitu kan. Boleh masukin dulu berapapun buat dapat Indomie gratis.
Akhirnya mereka masukin gitu kan. Ternyata masukinnya loyal juga loh. Ada yang lebih daripada modalnya. Ada yang masukin 10.000 karena ngerasa bahwa harga makanannya 20.000. Ada yang masukin 10.000. Ada yang baik banget, senang banget sama WhatsApp, masukinnya 50.000. Akhirnya gitu, oke. Dan sudah dihitung 1 hari selesai. Nah, kita bikin video. Karyawan rame-rame semua, udah penutupan. Pecahin celengan ayam sama-sama. Jeger, gitu kan, kita masukin videonya. Itu yang happy bukan kita doang, tapi semua netizen yang follow WhatsApp, semuanya happy semua. Woi, gitu. Jumlah uangnya dihitung, gitu ya, uangnya dilihat, gitu ya, dihitung. Tapi itu nggak di videoin semua, itu kan rahasia perusahaan. Tapi intinya caranya seperti itu. Jadi menimbulkan satu campaign program lagi, dan akhirnya orang berlomba-lomba naruh uang-uang yang bahasanya uang-uang yang aneh-aneh, dan uang-uang akhirnya semua berjalan sesuai kekiniannya dapat, hack marketingnya juga dapat. Nah, beberapa ide-ide marketing yang saya lakukan di WhatsApp kurang lebih seperti itu. Nah, saya ada materi lagi berhubungan dengan marketing. Selain aktif di media sosial, kalian juga harus bahasanya selalu mengikuti perkembangan zaman dan selalu update. Kalau di WhatsApp itu hampir 3 bulan sekali selalu ada menu baru. Jadi nggak boleh di WhatsApp itu udah 3 bulan menunya nggak ada yang kekinian lagi. Selalu harus ada. Kenapa? Karena orang milenial sekarang, kalau market kamu nanti milenial, ya itu gampang bosen. Dan pasti mereka maunya idenya tuh selalu apa yang baru lagi, apa yang baru lagi. Jadi maksimal 3 bulan harus selalu ada menu yang baru. Nah, contoh yang sering bikin campaign promo dan selalu ada yang baru terus. Apa kira-kira? Pikiran nggak? Yang biasanya selalu ada terus. Kalau di makanan, ya, kalau di makanan biasanya ada terus tuh Pizza Hut. Pizza Hut ada terus nggak? Campaign. Pasti ada terus, dikit-dikit ada. Terus ada lagi yang dulu tuh Hokben. Hoka-hoka bento. Itu selalu ada menu-menu baru terus. Selalu ada yang kekinian-kekinian. Ya. Nah, jadi sebenarnya kalau mau dibilang itulah trik-trik marketing yang benar. Jadi yang mereka biasanya lakukan itu adalah setiap 3 bulan sekali keluar menu baru. Terakhir pizza hitam. Ada lagi pizza yang rasanya rendang, ada ya pernah ya? Pizza yang burger gitu kan, ada ya. Nah, itu yang baru. Jadi selalu update menu kamu apa aja, jangan kalah dengan yang lagi kekinian. Banyak sekali orang-orang yang pas buba lagi maju, malah bikin buba gitu ya. Ada saat lagi heboh apa, ikutan bikin heboh apa. Waktu itu lagi mango, lagi kekinian ya, jus mangga lagi kekinian. Waktu itu kita bikin akhirnya di WhatsApp ada juga mangga gitu kan, minuman mangga. Nah, contoh saya kasih satu lagi hack marketing yang luar biasa yang dilakukan sama brand terkenal. Ya. Jadi waktu itu McD mengeluarkan ayam nasi uduk. Jadi nasi uduk pakai ayam, pakai sambel gitu ya. Nasi uduk pakai ayam, pakai sambel. Heboh karena Indonesia banget yang diangkat. Waduh, McD produk Amerika, tapi dia ada makanan lokalnya loh. Ada makanan lokalnya. Nah, jadi mereka bikin tuh akhirnya ayam nasi uduk. Terus saingannya KFC bagaimana? Ketarik semua nih ke McD, ya kan? Akhirnya KFC mikir, waduh, caranya gimana? Yang dia lakukan apa? Pernah dengar KFC bikin ayam rasa coklat? Pernah ya? Waduh, kalau dibilang bikin ayam rasa coklat, itu sebenarnya perusahaan sebesar KFC, ya, perusahaan dari luar negeri, dan itu pasti mau bikin menu itu ACC dari luar dulu, nggak bisa sembarangan. Itu adalah menurut sebagian orang, jong atau kegagalan. Masa bikin ayam rasa coklat? Kira-kira siapa yang mau nyobain rasa ayam rasa coklat itu? Jadi kan kayaknya bener-bener, aduh, gagal nih, salah banget. Dan benar, penjualannya nggak bagus, tapi dibicarakan orang di mana-mana. Resikonya besar, besar sekali. Resikonya besar. Kenapa? Karena marketing hack-nya ini luar biasa. Dia sampai bikin campaign, saya lihat, orang matanya ditutup, ya, matanya ditutup. Dia makan, cobain. Nggak tahu kalau itu ayam rasa coklat. Dimakan, enak nggak? Enak ya, kayaknya lumayan gitu. Pas dia tahu itu ayam rasa coklat pedas, kaget dia. Tapi campaign-nya seperti itu. Yang terjadi itu seperti itu. Yang dia buat, ayam rasa coklat. Akhirnya waktu itu ya tetap
orang di McD tetap rame, tapi orang jadi membicarakan KFC. Orang jadi membicarakan KFC. Ternyata campaign ayam rasa coklat itu hanya hack marketing sementara. Dia hanya bikin berapa bulan, sebentar banget. Nggak sampai 3 bulan. Setelah itu, dia langsung tarik, dikeluarkan ayam rasa salted egg. Waktu itu dikeluarkan ayam rasa salted egg. Waktu itu lagi kekinian, salted egg. Walaupun agak telat dikit. Akhirnya yang terjadi apa? Semua orang akhirnya makan ayam salted egg. Dan lupa kalau McD ada promo nasi uduk. Gitu caranya. Jadi sebenarnya apakah KFC sengaja bikin ayam rasa coklat gagal, atau sebenarnya dia adalah pintu dulu, kalau dia mungkin langsung tabrakin dengan ayam rasa salted egg, mungkin rasanya akan 50-50 sama McD nasi uduknya. Tapi dia bikin dulu, resiko marketingnya adalah ayam rasa coklat, sehingga orang jadi bicarakan, jadi kepikiran, jadi ngomongin gitu ya. Abis itu langsung dia bikin rasa yang enak ya, lumayan enak waktu itu saya makan ayam rasa salted egg, dan itu heboh sekali, booming sekali, dan cukup lumayan lama bertahannya karena penjualannya pasti bagus, makanya cukup bertahan lama. Itu kurang lebih hack marketing yang ada yang di Indonesia yang saya pelajari juga, dan rata-rata saya bahasanya rata-rata saya tahu lah, saya lihat dan saya pelajari. Nah, kira-kira materi saya itu dulu ya. Nanti nggak ada pertanyaan nih, mungkin saya harus selingi dulu dengan pertanyaan. Nanti sambil lewat pertanyaan itu saya kasih beberapa pengalaman-pengalaman dalam saya berbisnis kuliner. Oke, silakan teman-teman yang ada pertanyaan langsung aja, nggak usah di chat, langsung tanya dengan Pak Ivan ya. Silakan terkait idea, silakan, atau apapun yang mengenai brand juga nggak apa-apa, silakan. Boleh, ayo berkaitan sama bisnis boleh, silakan. Berkaitan dengan bisnis boleh, silakan. Teman-teman yang lokal bisnis ya bisa ditanyakan ke Pak Ivan, silakan. Dari Bekasi itu ada tim Carlen Troyes, Lucy sama Meliana. Silakan. Boleh ditanya. Dari Bekasi lagi juga supplier daging ada. Siapa yang mau tanya? Oh, ada supplier daging ya? Ada, Pak. Millennial Smith, Pak. Oke. Boleh kalau ada supplier daging, saya banyak ngambil daging. Nadia, mana Nadia? Nadia Yasmin mau tanya atau mau berinteraksi, silahkan. Tim Carlen Troyes juga. Lucy, halo Lucy. Sama lokal bisnis silahkan bertanya. Lucy, Meliani, sama teman-teman dari Millennial Smith, silahkan bertanya ke Pak Ivan. Ya. Nadia, mana ada yang mau tanyakan dengan apa inisial bisnisnya? Rata-rata mungkin mereka ini masih kebingungan, Pak, dengan pandemi corona kayak begini ya. Contohnya si Lucy punya bisnis di teman-teman Bekasi. Coba diceritakan ke Pak Ivan bisnisnya apa, bisa interaksi, silakan. Lucy, bisnisnya apa? Bisnisnya ini dessert box gitu sama jar. Oke, dessert box sama jar. Ya, kayak brownies gitu, Kak. Oke. Terus selama corona gimana? Selama corona sih, waktu awal-awal corona lagi booming-boomingnya tuh kan susah buat nyari bahan-bahan, terus habis itu sama nyari tempatnya gitu. Oh, sebelumnya udah buka ya? Iya, sebelumnya udah buka, udah bukanya tuh udah dari tahun kemarin. Oke.
Ya, saya udah bukanya dari tahun kemarin, cuman belum apa namanya tuh kayak rasanya masih kurang gitu, jadi revisi. Terus baru ini lagi yang jual yang menunya emang udah menu sama rasanya udah pas itu Kak. Oke, jadi kalau sekalian untuk semua teman-teman ya buat Lucy sama teman-teman, memang selama corona ini ya semua entrepreneur lah ya, semua entrepreneur, semua pengusaha itu pasti kena impact-nya. Dan memang kondisi sekarang harus pinter-pinter banget ya, harus pinter-pinter untuk gimana caranya supaya kita bisa pivot ya, cari usaha bisnis yang masih bisa menghasilkan uang. Yang penting kita lihat kebutuhan pasarnya apa. Jadi kalau di kuliner itu sekarang yang mungkin masih bisa laris adalah harus bisa pinter-pinter online. Jadi jualan online bisa GoFood atau GrabFood, bisa segera daftarin, dari rumah pun bisa kok. Atau mungkin ya kalau tokonya masih ada kesempatan buka, ya take away, datang orang, terus habis itu juga bikin barang-barang atau kuliner yang sekarang jalan tuh yang frozen, atau yang bisa dimakannya nanti kemudian gitu. Jadi kalau yang ready to eat ya masih bisa untuk yang diantar GoFood sama GrabFood, tapi untuk yang frozen itu juga banyak yang jalan ya, banyak yang laku makanan-makanan yang frozen gitu. Gitu sih. Ini dari chat ada banyak pertanyaan nih Pak. Silakan Pak, kalau mau ditanggapi juga bisa langsung ditanggapi Pak. Oke. Dari mana ya? Dipilih aja Bapak mau menanggapi yang mana, silakan. Saya mau. Ada yang mau tanya juga silakan. Ya boleh. Halo Pak, saya mau nanya. Ya. Jadi nama saya Fauzia. Dan sekarang saya bisnisnya ini brownies embun. Untuk jadi pas Lebaran itu penjualan melonjak tinggi, 3 kali lipatnya sampai 4 kali lipatnya. Nah setelah itu saya lihat sekarang orang-orang itu agak berpindah antusiasnya dari Instagram ke TikTok. Nah, jadi ketika saya bikin video, bikin konten-konten untuk bisnis saya ini agak sedikit antusias dari customer-nya brownie saya. Dan saya pelajarin itu trennya mulai ke TikTok. Jadi orang-orang mulai banyak nggak online di Instagram. Nah, saya sebenarnya saya mikirnya mungkin harus bikin topping baru. Tapi bagaimana caranya biar menaikkan si topping barunya itu dikala orang-orang ini lagi berpindah ke TikTok gitu. Oke, jadi pertama kamu harus pelajari dulu. Biasanya kamu sendiri juga harus main TikTok berarti ya. Kalau market kamu TikTok ya kamu harus main TikTok gitu. Sebenarnya simpel aja. Kalau misalnya dari Instagram pindah ke TikTok, ya berarti kamu harus ngikut. Dari market kamu kebanyakan di TikTok ya di TikTok. Kalau masih ada dua-duanya, ya bikin campaign dua-duanya. Di TikTok juga, di Instagram juga. Terus sebenarnya kalau harus seperti apa kampanyenya, kamu harus pelajari sebenarnya dari produk kamu itu bisa dibikin seperti apa di TikTok. Kalau saya sih nggak ada akun TikTok ya, tapi saya pernah lihat-lihat dan tahu ya TikTok itu seperti apa. Mungkin sih ide-idenya banyak ya, yang misalnya demo masak pakai TikTok gitu ya. Terus memperkenalkan bisnisnya pakai TikTok, kasih lihat video-video singkat dari TikTok gitu kan. Atau mungkin campaign-campaign menu dari TikTok. Menurut saya sih tetap diusahakan dua-duanya, karena mungkin kalau pindah juga baru sebagian. Kalau pengalaman saya sendiri sih, kalau di Instagram masih sangat bagus saat ini. Instagram masih heboh sekali dan masih sangat bagus. Saya sih pengen banget, usahakan banget supaya saat ini sih pasti dari Instagram utamanya. Karena TikTok pun kan kebanyakan dipostingnya juga di Instagram juga ya. Gitu. Gitu sih. Jadi tetap kampanye dua-duanya dan harus tetap kreativitasnya dipakai, ngelihat dari yang sudah ada aja, dari yang udah ada seperti apa ya dibikin. Gitu. Ya, oke. Ini saya tanggapi satu ya.
Pak, bagaimana cara menangani atau menghindari diferensiasi yang gagal atau berlebihan? Ini dari siapa ya? Orangnya bisa ngaku nggak nih yang ngomong siapa? Saya nggak bisa lihat ya siapa. Mana? Saya. Oh iya, siapa namanya nih? Novaldi. Novaldi ya, Novaldi. Maksudnya diferensiasinya yang gagal atau berlebihan gimana tuh contohnya? Misalkan kayak yang apa ya Pak? Kayak itu misalkan contohnya kayak KFC yang coklat gitu Pak. Ya. Jadi itu gagal ya? Ya, kalau menurut saya sih Pak. Ya itu kan tadi saya udah jelasin. Sebenarnya dia ada rencana marketing di belakangnya. Jadi Ini kalau dia sebenarnya nggak ada rencananya. Nah, gitu, kalau Pak. nggak ada rencana di belakangnya, misalnya kayaknya pengennya ngetren gitu kekinian, kayaknya kalau misalnya bikin Indomie tapi rasa green tea kayaknya laku nih gitu kan ya. Mikirnya gitu, padahal wah pas dikeluarin gagal, jong gitu ya. Gimana tuh ngatasinnya? Menurut saya sebelum sampai ke titik udah keluar produk, kalau udah keluar produk udah vital ya. Kalau kamu udah keluar produk, udah salah, mau ditarik susah. Kalau kamu misalnya sebelum keluar, bagusnya adalah validasi. Masih diajarin ya validasi. Jadi kamu validasi, kamu cobain dulu ke customer langganan misalnya kalau udah jalan. Kalau belum jalan ke teman-teman yang menurut kamu bakal bisa kasih masukan yang paling berarti. Misalnya saya mau bikin ayam rasa baru nih, pasti saya kasih cobain dulu. Rasanya oke gak, jong gak gitu. Kira-kira masuk gak nih? Bakal mau beli gak kalau saya bikin kayak gini? Kayak sekarang saya lagi bikin namanya gorengan ya. Gorengan. Itu saya belum open secara publik umum. Saya masih kasih ke teman-teman. Nanti teman-teman kasih feedback tuh. Oh ini kurang, ini bentuknya kayaknya harus ini kayaknya harus diperbesar atau apa. Nah masukan itu kan sangat penting sebelum kita launching besar-besaran. Kalau kita udah launching besar-besaran, nah bahasanya tuh tadi kalau yang KFC udah launching tuh. Udah launching, cuma nggak diterima atau gagal. Itu paling bagus ditutup dengan produk lain. Ditutup lagi dengan produk lain, ditarik, bikin produk lain lagi yang tidak sejong itu atau tidak segagal itu. Tapi biasanya impact-nya akan sangat besar ya, karena udah keburu ilfil, nggak mau datang lagi, udah salah, gitu. Jadi mendingan divalidasi dulu, sebelum produknya kita bikin yang unik-unik gitu ya, itu mau launching, lebih baik dites dulu ke teman-teman, oke nggak? Begitu oke, launching. Kalau ada perbaikan, evaluasi dulu sampai oke, baru launching. Itu Novel ya? Oke Pak, makasih Pak. Siap. Ini ada yang mau nanya, Fitra, mana Fitra? Saya mau nanya Pak. Fitra ada? Saya Pak. Oh iya, Fitra mau nanya apa? Kalau tadi kan Bapak sempat contohin tuh kebanyakan F&B Pak. Saya mau nanya, kalau tadi misalnya kayak F&B tuh dari jualan misalnya kayak 1.000 porsi, itu sekitar tadi Bapak bilang 6 juta gitu. Nah, bisnis saya di sini tuh furniture Pak. Kan kita nggak bisa ngasih model segitu. Atau misalnya kita kayak buat prototype kayak modelnya tadi si McD nasi uduk, terus atau nggak KFC coklat gitu. Nah itu menurut Bapak ada saran nggak untuk kayak furniture tuh marketingnya tuh kayak gimana sih? Gitu sih Pak. Oke, kamu bikin furniture-nya terima desain atau kamu udah ready, kamu jual furniture yang ada? Sudah ready Pak. Oh, jadi kamu nggak terima desain? Iya. Yeah. Kalau menurut saya promonya kalau barang-barang yang bukan makanan ya kan sifatnya barang jadi apalagi ya, barang jadi berupa bukan non food ya, bukan makanan. Kalau menurut saya kalau seperti itu adalah paling bagus promo dapat barang. Jadi kamu misalnya jual meja dapat vas bunganya. Promo dapat barang. Atau kamu misalnya jual kursi dapat bantalan cushion bantalannya. Atau mungkin kamu bikin promo kalau bikin satu set beli meja 1, kursinya 4, kamu dapat hadiah apa atau potongan harga berapa. Karena kalau produk non-food ya, produk non-food itu paling menarik angka jualnya itu adalah dengan ditukarkan dengan ada produk lain lagi. Itu lebih menarik. Misalnya contoh kayak jeans. Ya, jeans. Bahwa jeans lama kamu dapat potongan 100.000. Itu ya.
Bahwa jeans lama kamu dapat potongan 100.000. Atau bahwa TV lama kamu dapat potongan sekian. Nanti jeansnya buat apa? Menurut Fitrah bawa jeans udah bolong-bolong. Kancingnya udah lepas. Ya, udah robek. Terus bawa ke Levi's. Terus dihargai 100.000, itu buat apa? Kira-kira Levi's-nya? Didaur. Jadi dijual lagi buat kamu gitu? Nggak mungkin. Kamu Iya kalau sih. tahu, kamu nggak bakal mau beli lagi brand itu. Masa bekas celana saya pakai, kamu mau pakai? Ya, jadi itu adalah marketing doang. Jeansnya dibuang. Itu marketing doang. Jeansnya tujuannya apa sih? Kenapa nggak langsung datang dapat potongan 100.000? Kenapa? Karena gini, jadinya dia yang mikir, aduh, jeans sudah bolong begini, masa nggak mau tuker sih? Ah, jeans sudah lama, tuker aja lah. Masa TV masih nyala sih, tapi warnanya udah kadang-kadang suka kedap-kedip, warna merahnya suka hilang. Udah, tuker aja. Tapi habis itu TV-nya diapain tuh kira-kira? Diloakin, dibuang. Gitu. Itu produk biasanya. Kalau kamu mau bikin begitu, boleh juga tuh. Misalnya, kamu ada promo kursi model kekinian, desain kamu ya, Fitra ya. Kamu bikin desain yang bagus, tuker kursi belajar kamu, gitu. Atau kursi meja makan kamu, bawa. Tuker dengan ini, kasih potongan 50.000, gitu. Atau potongan 100.000. Menurut saya itu yang paling bagus kalau untuk furniture, karena produk non-food biasanya seperti itu salah satu yang menurut saya hack marketing yang lumayan bagus untuk bikin orang jadinya kepikiran buat ganti kursi, kepikiran buat ganti meja mungkin, atau kepikiran nambah. Ya, semoga menjawab. Baik Pak, terima kasih. Yuk Bandung yang mau tanya. Nah, Cynthia mana Cynthia? Bandung, Cynthia titik Ratna Putri. Ratna Puri. Ada? Halo? Itu Halo, Pak. Binus Bandung itu, Pak Ivan. Teman-teman Binus Bandung itu, Pak. Silakan. Binus Bandung, oke. Bu Cynthia mau nanya, Bu Cynthia. Yuk, Binus Bandung. Teman-teman Binus Bandung, silakan. Nah, ini, Evi. Ya. Pak, halo Pak, saya dari Binus Bandung. Ya, salam kenal. Kalau misalnya endorse tuh sebenarnya penting nggak sih Pak untuk bisnis-bisnis baru? Terima kasih Pak. Oh, singkat juga pertanyaannya orang Bandung. Oke, endorse penting apa enggak? Kalau pertanyaan singkat jawabannya, kalau saya mau singkat jawabannya penting. Ya. Tapi saya bantu jelasin karena di sini saya kan dosen. Jadi ya endorse penting. Kenapa penting? Ya, kenapa penting? Saat ini dengan kondisi, apalagi kondisi corona ya, jadi rata-rata orang itu menaikkan kuota internetnya dan rata-rata melihat layar ya, layar laptop, layar media sosialnya lewat HP mungkin atau tablet, naik. Saya belum tahu angka pastinya naiknya berapa banyak, tapi yang pasti naik. Kayak kita aja sekarang harusnya, misalnya kuliahnya harusnya live langsung gitu ya, sekarang malah lihat layar nih kan jadinya. Jadi pasti orang melihat akses media sosial, melihat YouTube itu lebih lagi. Jadi sekarang justru momen-momen orang-orang yang terkenal di media sosial lagi bagus-bagusnya. Jadi makanya influencer lagi naik daun, lagi bagus. Kenapa? Karena semakin banyak market yang membutuhkan dan melihat influencernya lagi ngapain. Gitu. Justru lebih bagus. Nah, jadi awal-awal kalian punya bisnis, itu saya analogikan seperti ini. Kalian punya usaha, itu Evi punya usaha nih. Evi mau buka diem-diem aja, apa mau buka diketahui banyak orang? Ayo. Mau bukanya diketahui banyak orang, Pak. Iya. Kalau beberapa prinsip orang, ada yang buka, udahlah diem-diem aja lah, nggak usah kasih tahu, buka. Ada yang model gitu tuh. Usaha, udahlah, nggak apa-apa, kecil-kecilan, belum gede, nggak apa-apa. Nah, itu menurut saya metodenya udah ketinggalan. Sekarang metode yang paling baru itu kalau bisnis mau maju adalah buka usaha itu harus
sebanyak mungkin orang yang tahu, seviral mungkin, kalau bisa diketahui banyak orang, kalau bisa Ivan itu dikenal orang, oh ya Ivan jualan ayam gitu. Ivan jualan mie ayam gitu. Harus terkenal gitu. Kenapa? Karena dengan begitu orang kalau mau beli mie ayam ingatnya Ivan gitu. Evi bisnisnya apa? Usahanya? Saya bisnisnya di fashion sih, Pak. Fashion. Saya Berarti kalau sebenarnya belum mulai, tapi sudah mau final product gitu. boleh tahu bajunya apa? Validasi. Enggak sih Pak, saya di aparel kayak tas dan lain-lain, tapi temanya etnik gitu Pak. Iya. Jadi nah, kemudian Pak, saya mau tanya, kalau misalnya, oh ya, sorry, lanjut. Kalau misalnya kalau saya kan etnik tuh kayaknya lebih niche ya marketnya. Nah, cara menemukan si influencer yang tepat tuh gimana ya Pak? Biar kayaknya tepat sama market saya juga gitu, yang suka sama etnik, atau enggak saya bisa mencari orang-orang baru yang kayaknya nggak pernah memikirkan untuk membeli, tapi akhirnya beli juga gitu. Iya, jadi kita bicara marketing ya. Kalau marketing secara global, pertama tahu dulu. Tahu. Makanya tadi saya bilang, saya tanya produknya maksudnya gini. Evi kan tahu produk jualannya adalah tas etnik. Jadi teman-teman semua yang ada di sini tuh, kalau seandainya mau beli tas etnik, udah ingat Evi gitu. Gimana membrandingkannya? Ya udah, media sosial kamu tulis tas kamu, bikin video tas kamu harus pakai tas kamu, gitu kan. Kemana-mana keluargamu pakai tas kamu, gitu. Itu gunanya untuk, artinya kamu sebagai influencer produk kamu sendiri. Jadi dari situ akan menunjukkan bahwa, oh kalau mau cari tas yang unik-unik begini ke Evi, gitu. Evi yang di Bandung, gitu. Nah itu adalah cara bisnis yang benar. Bagaimana memarketingkan suatu bisnis. Nah lalu setelah tahu, orang udah pada tahu gitu ya, oh Evi jualan tas gitu ya. Setelah orang tahu, orang beli gak? Belum tentu beli. Tapi setidaknya semakin banyak yang tahu, begitu ada kebutuhan akan tas itu, semakin banyak yang beli. Sudah pasti. Semakin banyak yang tahu, akan semakin banyak yang convert untuk beli. Nah, kalau pertanyaan berikutnya adalah siapa influencernya yang cocok untuk urusan etnik. Banyak, orang Indonesia kan banyak yang Indonesia banget. Ya, etnik kan berhubungan dengan budaya daerah ya. Jadi kalau kamu mau cari, kamu seleksi dari yang Indonesia banget gitu ya. Jadi artis atau fashion designer atau fashion Instagram fashion gitu ya. Itu yang orangnya setelah kamu seleksi, kamu nilai, kamu lihat bahwa ini orangnya bisa mencerminkan Indonesia banget gitu. Mungkin lebih cocok kalau tas kan tas wanita ya, berarti mungkin wanita. Kamu cari umuran yang biasa pakai tas kamu umuran berapa. Semakin cocok umurnya, semakin banyak nanti followernya yang mau beli tas etnik kamu. Itu. Kalau sebut namanya saya belum riset, belum tahu. Tapi kamu harus riset. Riset cari tahu yang benar-benar Indonesia banget siapa. Ya. Oke, Evi? Oke, Pak. Terima kasih banyak. Sama, wah udah mulai banyak ya ini ya. Pak. Nah, ya, siapa? Ya, saya Ifmi mau nanya. Ya. Ya, Pak, saya mau nanya caranya nge-keep resep tuh gimana ya, Pak? Untuk usahanya brownies. Apa namanya? Ada sedikit ketakutan untuk kebocoran resep. Jadi untuk nge-keep resep dengan karyawan atau dengan orang luar itu gimana Pak caranya? Oke, masalah resep ya. Jadi Ifmi mesti dibuka dulu pikirannya nih. Gini, jadi kalau saat ini resep itu sudah bukan dominan nomor satu. Bukan hal yang mematikan kalau resep kita ada di orang lain. Kamu pikirannya harus sama dulu. Misalnya contoh saya mau bikin KFC. Saya tinggal nih, saya Google sekarang ya. Resep KFC, itu keluar semua Ifmi. Namanya Ifmi ya? Sorry ya. Iya, Pak. Ya, tinggal. Terus, kalau misalnya saya mau cek resep bakmi Gajah Mada, keluar nggak? Keluar. Kalau dicari ada. Kamu menunya brownies? Iya. Saya cari resep brownies di YouTube ada nggak? Banyak. Jadi intinya adalah resep udah nggak jadi nomor satu. Ya, itu kamu harus dibuka dulu pikirannya. Jadi gini, kamu punya resep sendiri keluarga 7 turunan. Wah, dari oma, dari nenek, ya kan? Rahasianya. Pokoknya sampai sekarang saya cari di YouTube juga nggak ada yang pakai, Pak, bahan ini. Bagus, nggak apa-apa. Tapi saat nanti orang tahu, itu juga nggak jadi masalah kok buat kamu.
Nggak jadi masalah buat kamu. Kenapa nggak jadi masalah? Kamu harus lari duluan. Misalnya saya sekarang bisa bikin seperti KFC, yang lebih enak lagi dari KFC, kira-kira, Ifmi, saya bisa kejar KFC nggak? Bisa. Bisa, benar. Berapa lama? Saya kan pemain kuliner hebat nih. Saya bisa bikin ayam seenak KFC. Saya mau ngejar KFC, saya mau sesukses KFC, berapa lama saya butuh? Tergantung sih, Pak. Tergantung. 5 tahun, saya bisa lebih hebat dari KFC nggak? Misalnya jadi Ivan Fried Chicken. Nah, coba. Oh, enggak juga sih, Pak. 10 tahun. Tapi kayak di kelasnya gitu loh, Pak. Kayak kalau KFC kan, gimana ya? Kalau misalnya kayak fried chicken yang di bawah kan itu kan fried chicken-nya orang. Maksudnya Iya, yang saya paham maksudnya kamu. Tapi ini kan hanya contoh pengandaian aja. Saya juga nggak ngejar KFC kok. Tapi maksudnya gini, kenapa saya pakai contoh pengandaian? Kalau seandainya saya pun menemukan resepnya nanti, saya udah ketinggalan jauh. Kenapa ketinggalan jauh? Karena brand image-nya orang-orang udah makannya KFC. Udah tahu. Mau ayam segede geprek bensu pun belum bisa menggantikan marketnya ayam KFC. Gitu. Jadi sama juga sekarang Ifmi, saran saya, kalau untuk resep supaya tidak bocor, kamu bikinlah premix. Bikin premix, ya. Premix itu artinya sudah dicampur tuh, tepungnya, dicampur brownies, misalnya ada campuran browniesnya coklat, campuran coklatnya, garamnya berapa, pengembang kuenya berapa, kamu campurin dulu. Sehingga karyawan kamu hanya tinggal taunya, ini udah premix dari ibu, ini udah premix dari owner. Taunya tinggal nyampur telur, tinggal nyampur apanya, tambahan apa, mentega, butter, tinggal di mixer jadi. Terus bikin premixnya tahu nggak? Nggak tahu dia. Jadi premixnya harus dari kamu. Campuran rahasianya dari kamu. Kemudian selanjutnya adalah ya tinggal mereka ngikutin prosedur tambahannya. Kalau kamu mau langsung campur semuanya, adonan semua dari kamu berat. Pasti berat. Gitu. Jadi hal-hal yang kamu masih bisa campur, rahasia-rahasia bumbu dapurnya kamu tuh kamu campur dulu. Tapi kamu harus produksi sendiri kalau nggak mau ketahuan di tempat sendiri. Tapi nanti seandainya orang bisa kira-kira, ya, saya ada orang yang begini. Saya beliin kue, atau saya beliin ayam, makanan apapun saya beliin. Dia cobain, dia langsung tahu cara buatnya. Itu banyak. Ada orang-orang yang hebat yang kayak gitu. Jadi nggak perlu tahu resepnya, dia udah bisa buat. Ngerti ya? Jadi untuk resep, pokoknya kamu ubah dulu cara berpikirnya, Ifmi, bahwa resep itu bukan menjadi yang dominan. Bikinlah makanan yang enak, yang keren, yang kekinian, yang kira-kira bisa bikin viral. Terus kamu begitu launching, itu jangan kaget pengikut bakal banyak. Jangan kaget pengikut bakal banyak. Berarti kamu harus punya 2-3 langkah ke depan yang ngebuat kamu nggak bisa di-Uber kayak KFC tadi, nggak bisa dikejar, walaupun kamu masih baru. Kira-kira gitu. Oke. Iya ya Pak, saya paham. Sama ada lagi Pak pertanyaannya. Ya, lanjutan. Tolak ukur untuk membuka franchise kalau usaha udah jalan tuh apa ya Pak? Jadi untuk bikin franchise, kalau kamu masih baru, belum pernah bermain di franchise, pastikan dulu kamu di cabang pertama kamu sukses dulu, bagus. Di cabang pertama nggak ada masalah dulu. Permasalahan-permasalahan yang akan timbul dari customer, dari karyawan, dari bisnis kamu, itu kamu bisa jawab dulu semua. Karena kalau franchise itu yang dijual adalah bisnismu, bisnis modelmu. Jadi brandnya dijual, bisnis modelnya, sistemnya dijual. Kalau kamu misalnya menduplikat bisnis model yang salah, masalah itu akan muncul semua di tempat-tempat franchise kamu. Gitu. Jadi, saran saya, kamu pastikan dulu di cabang kamu yang pertama jalan. Habis itu kalau kamu ada kesempatan atau ada tempat, kamu bikin dulu cabang sendiri, tanpa di-franchise-kan. Setelah di cabang sendirinya juga jalan, berarti kamu udah cocok. Di 2 tempat, standar makanannya sama, standar SOP-nya sama, berarti kamu udah pantas untuk di franchise-kan. Itu tolak ukurnya. Oke, kita pertanyaan lain ya. Kita kasih. Masih Pak. Ini. Saya lanjut ya. Ini Pak Rido, Bu Indri, saya lanjut ya. Silakan Pak. Ini ada pertanyaan banyak masuk di chat juga. Silakan. Ya, silakan Pak. Monggo Pak. Silakan Pak. Saya Audi Siswanto, Day One Studio. Bergerak di bidang seni, di mana fokus ngembangin judul intellectual properties dengan berbagai konten yang kami buat.
Pak Ivan bilang soal kepentingan judul. Namun kalau di seni, judul ada meaningnya. Nggak bisa sekedar catchy dan menjual aja. Itu gimana Pak buat nanggulangin insight dari Bapak? Oke, siapa ini yang Audrey mana? Audi Siswanto mana? Audrey mana Audrey? Yes, itu dia. Ada? Kamu jangan bisa bicara Audrey. Pakai HP ini, Bu. Ya udah nggak apa-apa, sambil cerita aja. HP, oke. Ya. Oke, iya Pak. Jadi mana nih? Balik lagi ke chat tadi. Ini pakai HP baru pertama jadi agak bingung. Ya. Jadi kamu geraknya bidang apa ini? Intellectual properties. Ya, kita ini sebenarnya di bidang seni, Pak. Tapi yang memang fokus utama kan kalau PHP lain ya sekedar buat satu judul, satu film lain, satu komik lain. Tapi kalau kita benar-benar mau buat satu judul kayak satu IP-nya itu ya dikembangin bisa kemana aja sih, Pak. Benar-benar ngembangin franchise seni lah, Pak. Entah bisa jadi film, entah bisa jadi komik atau gimana. Iya. Oke, jadi pertanyaanmu adalah kalau judul harus diperhatikan dari kalau kata Bapak tadi kan kalau setiap kayak nama brand tuh harus ya catchy dan menjual dan ya intinya nangkep lah di publik. Tapi kan kalau di sini agak sedikit beda tuh, kayak nggak bisa sekedar catchy dan menjual doang, Pak. Mungkin Bapak ada insight kali, Pak, untuk hal itu? Kalau saya kurang begitu paham bisnisnya kamu sih ya, tapi menurut saya dimanapun, kalau yang saya tahu lebih banyak ke lagu ya, kalau lagu ya, nggak tahu film sama nggak. Itu pun kadang-kadang judul ya, berarti judul itu brand ya, berarti ya judul brand itu kadang-kadang juga nyeleneh banget, tapi justru yang laku yang gitu ya, kalau di Indonesia ya, benar gak sih? Lagu-lagu yang apa sih si Keke itu lagu Aku Bukan Boneka. Itu parah sekali ya lagu itu, tapi catchy sekali dan followernya banyak banget. Mungkin kalau saya bisa contohkan ya beberapa judul-judul di YouTube-nya teman saya, itu justru biasanya dia kasih judulnya provokatif. Jadi misalnya dia ngebahas tentang kuliner saya, kan banyak ya. Tips and trick pebisnis kuliner, kan udah biasa. Audi ya, udah biasa kan. Kalau misalnya kehebatan 5 jurusnya Pak Ivan pemilik Dunating gitu kan mungkin banyak ya. Tapi dia justru ngasih taunya tuh misalnya apa ya? Dia judulnya pokoknya yang jelek-jeleknya negatifnya. Pebisnis ini pernah bangkrut dan pernah dimusuhin orang-orang, nah kayak gitu. Jadi judul seperti itu banyak yang nonton dan justru malah jadi heboh gitu. Dan itu cara triknya dia. Waktu itu dia pernah bicara sama saya. Justru judulnya dibikin yang negatif. Negatif dalam arti dia mau kuak orang ini bukan hanya suksesnya aja, tapi dia lihat juga dari sisi negatifnya. Nah, kamu kan mungkin gerak di bidang seni juga, bikin-bikin film ya dan lain-lain. Mungkin kamu bisa coba tuh untuk bikin yang biasanya judulnya yang sehat-sehat, yang baik-baik, yang begitu kamu bikin judulnya nyeleneh dikit. Misalnya misalnya food blogger gitu ya. Food blogger makannya enak, sebenarnya makanannya enak, tapi dia bikin donatnya sih oke, tapi sayangnya ... Judulnya begitu. Jadi orang penasaran apa ya, sayangnya apa ya? Jadi pengen tahu kira-kira. Mungkin bisa bantu ya Audi. Gitu. Pak. Ini ada satu pertanyaan lagi, Pak. Ya, nyambung, boleh. Oke, jadi tadi kan Bapak bilang soal kepentingan kayak endorse dari orang lain, boosting dari pihak lain ya kan, dan Bapak sendiri juga beberapa bisnisnya kayak gitu kan tadi kata Bapak. Iya. Nah, kebetulan studio saya juga memang ada koneksi ke beberapa aktor dan sutradara dalam negeri. Cuma memang mereka bukan nama-nama yang punya selling power dalam bidang endorsement. Jadi kayak walaupun mereka sebenarnya terkenal, tapi kalau mereka nge-endorse sesuatu tetap nggak menarik orang. Saya apakah harus tetap fokus menggunakan mereka sebagai corong promosi publik atau nyari orang lain, masa kayak mulai cari koneksi lain, atau justru jadiin mereka promosi untuk ke lingkungan mereka, siapa tahu malah dari mereka ngebuka potensi atau prospek lain. Jadi kalau misalnya kamu ada semacam kayak kenalan atau endorser yang ternyata nggak efek ya, kalian udah promo apa nggak efek ya, menurut saya ditinggalin dalam arti kita tujuan dari menggait orang-orang ini adalah untuk bantu untuk endorse, membantu untuk bisa mempromokan apa yang kamu punya, bisnis kamu.
Jadi kalau ternyata itu kurang, ya menurut saya harus diganti. Jadi jangan dipaksain, justru harus segera secepatnya kamu ganti dengan yang orang-orang yang potensial. Jadi kamu baru endorse sedikit aja, udah langsung bagus gitu kan, baru endorse sedikit aja udah langsung jalan. Daripada kamu mempertahankan terus, tapi ya kamu punya harapan, tapi kayak harapan palsu gitu. Udah punya harapan, kayaknya bakal di endorsein, kayak bakal bagus, ternyata kok nggak ada efeknya ya, gitu. Menurut saya sih kayak gitu. Mungkin pemilihan endorsernya atau tidak tepat sama followernya dia tuh bukan marketnya, bisa juga. Tapi beberapa kali pakai endorser juga followernya banyak, tapi nggak ngaruh ke ini, ke penjualan. Gitu. Sering kok kayak gitu. Ya kita ganti lah. I see. Makasih, Pak. Ya, kita lanjut ya. Ini ada yang nanya kerjasama sama Baimong gimana. Ya, intinya kalau kerjasama sama artis, itu biasanya kita kerjasamanya nggak ini kok, nggak susah-susah banget. Jadi, kalau yang berbayar bisa, kalau yang nggak berbayar diajak dia masuk ke perusahaan, dikasih saham, gitu ya. Atau kalau yang lain juga kadang-kadang dia chip in, masukin dana juga bisa. Ya, cepat aja ya. Seleksi penerimaan karyawan gimana? Kalau seleksi penerimaan karyawan biasanya kamu yang penting job desk-nya dulu apa, kamu sediakan job spec-nya apa. Jadi kamu maunya lulusan apa, butuhnya misalnya untuk waiter ya berarti penampilan menarik, waiter harus sigap, jujur. Kamu lihatlah lowongan-lowongan pekerjaan. Untuk seleksinya ya nanti diseleksi dari CV-nya dia. Ternyata dia lulusannya nggak sesuai. Misalnya kamu butuh cari lulusan S1 gitu. Ya ternyata dia lulusannya bukan S1, ya berarti kamu nggak terima. Seleksi seperti itu aja sih, seleksi umum. Nanti ada psikotesnya juga kalau mau, atau nanti bisa wawancara. Oke? Misi Pak, aku boleh nanya nggak? Boleh. Siapa nih? Hosea. Oke, Hosea lanjut. Ya. Aku mau nanya, ini lagi galau aja sih. Jadi istilahnya tuh aku kan bergerak di salah satu bidang yang aku gerakin itu kan di bidang online course ya. Dan aku melihat ada yang menarik banget di bidang online course itu yang biasa di internet sebut sebagai fake guru. Dia itu sistemnya itu dia menjual produk tanpa menjual produk. Jadi dia cuma menjual mimpi. Istilahnya itu dia dan itu yang aku lihat di mana-mana juga online course itu mengadakan istilahnya dia menjual mimpi, dan menjual mimpi itu bisa memasukkan psikologi terhadap orang yang membeli course-nya membeli course-nya itu, mengikuti course-nya itu tanpa mereka sadar kalau mereka itu tuh kalau course-nya itu sebenarnya kosong. Jadinya dia membuat kayak misalnya dia membuat course yang pertama tips-tips untuk menjadi sukses, berapa dapat banyak duit dan lain-lain. Habis itu orang yang ngikutin course itu gak jadi sukses. Tetapi di course-nya itu dibilang, ya kalau lu gak sukses itu bukan salah gua, tapi itu tanggung jawabnya lu sendiri. Dia bisa gitu, jadi orang yang gak sukses itu dia merasa bersalah dan akhirnya galau dan lain-lain lah. Ekonominya rusak. Itu ada banyak banget kalau Bapak lihat, ada yang namanya Dan Lok, ada yang namanya John Crestani, dan macam-macam. Aku lihat itu menarik banget dan itu menurut aku itu sangat pinter ya. Dan pertanyaannya aku cuma satu sih, sebenarnya perlu nggak sih kayak kita kalau dalam bisnis itu menjual mimpi terhadap orang? Kayak kita perlu nggak sih kita menjanjikan mimpi terhadap orang itu? Karena kan kalau misalnya kita menjanjikan mimpi itu nggak jadi. Kan ada dua hal yang bisa kita tanggapin. Pertama, antara kita merasa bersalah, habis itu kita bertanggung jawab terhadap itu, atau kedua, kita bodo amat, kita salahin orang itu, habis itu kita kabur dengan duitnya. Yang itu aku bingung jadinya. Kayak perlu nggak sih kita harus menjual mimpi terhadap orang? Oke, thank you pertanyaannya ya. Jadi untuk fenomena seperti itu, kalian, apalagi Jose tadi udah kasih tanggapan sendiri juga bahwa itu adalah sesuatu yang pasti udah buruk ya. Sesuatu yang kesannya apa ya? Kesannya penipuan ya, sebenarnya scam itu. Karena yang terjadi adalah dia menjual produk yang sebenarnya dia sendiri nggak ada produknya. Jadi sebenarnya dia, ya tadi ya kamu bilang namanya bahasanya menjual mimpi ya, menjual mimpi. Iya. Jadi gini, Ose, dalam bisnis itu sebenarnya kalau mau dibilang skupannya luas ya sangat luas. Menurut saya sih kita fokus aja, apalagi kamu kan juga masih dalam kalangan mahasiswa ya. Maksud saya kamu fokus untuk lebih baik menurut saya cari bisnis yang berhubungan dengan bisnis-bisnis yang real saja. Karena kalau kamu mulai masuk ke bisnis-bisnis yang non-real, banyak sekali sebenarnya, bukan hanya itu aja. Banyak banget itu bahasa-bahasanya penjual ludah lah ya.
Jadi dia ngomongin tentang bisnis yang hebat-hebat, heboh-heboh, tapi sebenarnya bisnisnya aja juga nggak jalan sebenarnya. Itu banyak banget kayak gitu-gitu. Jadi tujuannya adalah jual seminar, tujuannya adalah jual e-book nanti, atau tujuannya ya malah jual yang lain-lain yang nggak jelas gitu. Jadi kalau menurut saya, jangan sampai ini, apalagi kan untuk mahasiswa semua di sini ya, jangan sampai kalian masuk ke dalam permainan-permainan bisnis-bisnis yang ilegal lah, bahasanya ilegal. Jadi bisnis-bisnis yang sebenarnya kita aja nggak tahu bentuknya seperti apa, dan malahan kayaknya terkesannya kayak memotivasi-motivasi aja, tapi ujung-ujungnya malah kalau kitanya nggak maju, bukannya dibantu, malah disalahkan gitu. Bagi saya sih parah sekali itu, udah kacau banget. Jadi kalau saya sih nggak setuju dan sangat tidak mendukung ya, kalau ada bisnis yang seperti itu. Apakah kita perlu menjual mimpi apa enggak? Menurut saya nggak perlu. Karena gini, pada saat kita punya ide, kita punya satu konsep, kita mau konsep kita didengar orang lain, itu ya kita tunjukkan bahwa konsep itu bisa jalan. Misalnya akhirnya menjual mimpi itu biasanya untuk ke investor. Akhirnya investor ada yang mau untuk bantu kita, untuk realisasi bisnis kita. Itu pun harus jalan dulu bisnisnya. Dilihat dulu bahwa itu bagus. Dilihat dulu itu bahwa itu bisa berkembang. Baru orang itu mau menginvestkan waktu, pikiran, dan uang. Misalnya kamu punya sesuatu yang bagus, tapi baru diceritakan saja, ya mungkin hanya diketawain orang aja. Oh ya gitu, oke. Atau mungkin malahan ya idenya diambil orang lain. Gitu. Itu sih masukan dari saya, Jose. Oke, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ini ada pertanyaan satu, Pak, dari Binus Bekasi, Pak. Boleh. Di chat group ini ada Erik, Pak. Dia tanya tentang mengenai franchise. Bagaimana menurut Bapak, apakah hal lain yang bisa menguji sistem suatu franchise selain dari ROI atau return on investment itu, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, jadi kalau untuk di franchise itu sekarang banyak juga yang palsu atau scam lah. Di franchise itu banyak juga yang sebenarnya bisnisnya belum jalan, belum proven ya, belum teruji, tapi udah udah dijual franchise kemana-mana. Bahkan ada yang bohong, cabang-cabangnya ada yang bohong juga gitu. Jadi gini, konsepnya adalah melihat franchise simple aja. Jangan males gitu. Kalau kita lihat franchise dari media sosial atau kita lihat franchise dari pameran franchise, datengin tempat franchise-nya. Datengin tempatnya dia, cabangnya. Kalau perlu dipantengin, ramai apa enggak? Bener apa enggak jalannya? Jadi pada saat kita sudah lihat, kita saksikan sendiri, kita akan tahu, oh kalau nanti gue jadi pemilik bisnis ini, masalah gue akan kayak gini-gini nih. Laku apa enggaknya kurang lebih segini nih lakunya. Gitu. Jangan-jangan tempat yang dibilang keren, di video ada fotonya, atau dibilang omsetnya sekian, jangan-jangan kalau kita datengin sepi, atau tempatnya nggak sebagus yang di foto misalnya. Atau malahan banyak customer yang marah-marah di situ. Itu artinya sistemnya belum berjalan. Paling gampang begitu, jadi diperhatikan, datang, dilihat sebenarnya. Kalaupun kita harus pelajari saat itu, coba dilihat perhitungan keuangannya masuk akal apa enggak, berbanding dengan sales penjualannya dia. Maksudnya gini, di situ ditulis, ini sehari bisa nih 5 juta. Gitu. Ya, kita lihat, sehari bisa 5 juta. Emang berapa harga jual makanannya? Ternyata harga jual makanannya cuma 10.000. Ya, harga jual makanan cuma 10.000. Berarti kalau 5 juta perlu 500 orang dong datang. Diperhatikan kalau kita punya tempat, kan kita mau franchise, kita punya tempat ya. Saya mau buka di depan Indomaret. Mungkin nggak dalam satu hari, itu ada yang datang beli 500 porsi. Kalau kira-kira nggak mungkin, berarti perhitungan keuangannya juga bohong atau over confidence. Harusnya perhitungan keuangan itu justru low. Ada low, ada medium, ada high. Jadi perhitungan keuangan itu harusnya justru ini kira-kira target 50 orang aja udah cukup. Padahal di situ kalau kita lihat bisa datang 100 orang lebih gitu. Nah, berarti itu bagus. Oh, mungkin nih. Kalau gitu dapat 50 klien, 50 pembeli, kayaknya gampang. Gitu. Mungkin itu menjawab ya, kalau untuk franchise kira-kira seperti itu. Pasti kalian lihat juga produknya oke apa enggak, harga franchise-nya masuk akal apa enggak. Itu coba dilihat juga selain itu. Oke. Saya baca lagi. Punya bisnis makanan tradisional, dijadikan rice box. Terus sebenarnya itu udah terpusat. Jadi gimana cara memperbarui ide?
Sama seperti yang WhatsApp lakukan. Kalau untuk ide yang tadi saya bilang ya, jadi untuk ide-ide makanan cari aja, apalagi kalau makanan tradisional banyak sekali di Indonesia. Tinggal diubah ke dalam bentuk rice box kamu aja. Misalnya sambal mata, ya udah bikin sambal mata. Misalnya di Padang gitu, Padang kan banyak ada gulai, ada sate Padang gitu kan, ya udah bikin rice box sate Padang gitu. Banyak ya ide, kalau makanan Nusantara gampang. Pertanyaan kedua, marketing seperti apa yang mudah reach back old atau new customer? Oke, untuk marketing yang paling mudah ya. Yang paling mudah yang tadi saya udah bilang hack marketing. Bikin marketing yang nggak biasa. Kalau marketing diskon 20%, diskon 10% udah terlalu biasa ya. Bikin marketing yang nggak biasa. Oke, lanjut lagi. Saya baru membuat komunitas. Setiap orang yang join komunitas, baru kasih offer produk. Bisa nggak? Boleh saran. Kamu bikin komunitas apa? Kalau seandainya kamu bikin komunitas yang berhubungan sama produkmu, itu boleh. Misalnya saya ada bikin jualan tempe ya. Saya bikin jualan tempe. Saya bikin komunitas pecinta tempe Indonesia gitu. Ya boleh aja nyambung. Menyambung ya kasih produk. Karena mereka pecinta tempe, ya mungkin mereka pasti akan bela-belain banget untuk beli produk kita, gitu ya. Saat ini bisnis makanan, ini ada namanya Antonio Christian. Saat ini bisnis makanan homemade sudah menjamur sejak dirumahkan. Aduh. Terus makanan pun dimasak mostly menu sehari-hari. Campaign seperti apa yang bisa jadi brand dapur rumahan bisa lebih unggul? Dapur rumahan, oke, dapur rumahan. Sebenarnya kamu bisa unggul gini. Jadi sekarang orang-orang tuh bosen dengan makanan di rumah yang dimasak sama ibunya atau sama istri. Jadi coba bikin yang makanan rumahan yang agak beda dengan rasa yang udah pasti enak, ya. Jadi tetap terkesan makan di rumah, tapi menunya nggak yang itu-itu aja. Gitu. Itu cara campaign yang paling bagus untuk bahasanya apa tadi, homemade, makanan rumahan. Ya, paling bagus seperti itu. Lanjut ya. Halo Pak, saya Angelin dengan bisnis yang sedang saya jalani di bidang kecantikan. Waduh, kecantikan nih. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana cara Bapak memboost bisnis pertama Bapak tanpa bantuan tim marketing yang seperti sekarang? Apakah cost dikeluarkan lebih besar karena baru pertama? Misalnya dengan memesan jasa endorsement dan lain-lain seperti apa? Oke. Jadi dulu bisnis awal saya udah pasti nggak pakai endorse, zaman dulu apalagi nggak ada. Bisnis pertama saya itu semuanya dasarnya nekat dan coba-coba. Makanya dari itu saya banyak sekali kegagalannya dan banyak sekali mengeluarkan banyak uang. Jadi kalau dulu salah banget saya. Awal pertama-tama ya cobain satu-satu. Buy one get one, terus ada lagi diskon 50%, terus coba-coba semua. Sampai akhirnya saya belajar, tahu kira-kira oh caranya nggak perlu segitu kok, kita bisa pakai cara-cara yang udah tersistem, udah jelas gitu. Jadi kalau untuk bisnis kecantikan kamu belum ada tim marketing, belum ada apa ya bahasanya, belum ada cost ya, belum ada cost untuk bayarin marketing, ya kamu coba aja sendiri dulu lewat teman-teman. Pokoknya harta paling berharga itu teman. Ya, buat apa punya teman kalau nggak dimanfaatin? Yeah. Manfaatinnya cara positif, jangan dimanfaatin negatif. Contoh, di sini kan banyak orang, saling follower dong, saling follow gitu. Naik deh follower 100 orang gitu. Dan kalian juga sesama teman ya, misalnya bisnis kecantikan, ya carilah teman-teman yang mau lah divideoin gitu. Pakai produk kecantikannya, dimodalin deh, kasih, tapi tolong videoin. Gratis sama teman mah. Yang penting modal aja itu keluar kecantikannya gitu ya, make up-nya atau apa gitu. Sebenarnya gitu aja. Kalau makanan juga sama kok, kasih aja ke teman-teman dulu. Cobain dong bikin story dong. Nih, gitu enak apa enggak? Kalau enak bikin story ya, gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Lanjut lagi ya. Banyak. Aduh. Untuk margin yang pas di dunia F&B, dari cost yang dikeluarkan berapa persen? Oke, ini Galih mana nih? Galih siapa nih?
Gali, ada? Ada pertanyaannya? Pak, saya mau tanya untuk margin yang pas dalam dunia F&B dari cost yang dikeluarkan berapa persen? Ada? Wah, orangnya nanya tapi nggak ada. Ntar saya jawab, nggak kejawab. Oke, nggak ada ya? Iya Pak, saya Pak. Waduh, takut kelewat. Gali, kamu Ya, mau F&B-nya apa jualannya? Kalau saya kan itu rice bowl Pak. Rice bowl tadi. Nah, saya tuh sebenarnya untuk menanggulangi si menu-menu bahan yang lainnya yang kurang laku sih Pak. Oke, jadi kalau untuk di F&B, saya selalu pakai rumus sepertiga, sepertiga, sepertiga. 30, 30, 30. Apa tuh sepertiga, sepertiga, sepertiga? Jadi modalnya itu harus kira-kira sepertiganya. Misalnya saya mau jual 15.000, modalnya jangan jauh-jauh dari 5.000. Harusnya gitu. Terus Pak? Nah, tapi kadang-kadang suka susah kalau bersaingnya udah banyak gitu ya. Persaingannya udah ketat. Akhirnya jualnya nggak bisa 15.000 deh, jualnya 13.000, modal tetap 5.000 kan modal tinggi. Iya. Itu modalnya maksimal 40%. Karena kalau 30, 30, 30 kan masih ada lebih 10 tuh. Iya. Kamu masukin ke modalnya. Jadi kira-kira modal jangan terlalu gede-gede lah. Kalaupun kamu terpaksa modalnya harus 50%, itu udah gede ya. Iya. Kamu kurangin yang sepertiga lagi yaitu operational cost, OPEX. Jadi 50%-nya itu bahan, operational cost-nya rendah. Misalnya sewa tempatnya, listriknya, gaji karyawannya, yang nggak bisa banyak-banyak orang, nggak bisa tinggi-tinggi gajinya. Sehingga margin keuntungannya masih di angka 30, atau paling tergerusnya 25. Itu paling parahnya, kalian masih ada margin di 25% dari itu, Gali. Soalnya kan kalau misalkan harga bahan-bahan itu kan sebenarnya kan naik turun ya Pak ya. Kadang tuh kita keteteran di saat cost untuk bahan-bahan itu lagi naik, keteteran di situnya sih Pak. Iya, jadi kalau untuk harga yang naik itu karena sudah ada kelebihan margin yang kamu punya di awal. Makanya apalagi kalau misalnya di awal harganya stabil aja, kamu bahan bakunya udah 60%. Wah, itu udah salah, pasti kalah. Jadi pokoknya jangan bikin produk yang bahan bakunya terlalu tinggi. Kamu cari alternatif atau pengganti, produknya tetap enak, tetap sesuai dengan bahan baku yang tidak terlalu tinggi. Karena kalau ketinggian, kamu nggak bisa gerak. Begitu harga cabai naik, udah langsung nggak bisa jualan. Oke. Untuk angka maksimalnya berapa, Pak, kira-kira? Maksimal kalau kamu mau bicara OPEX-nya rendah, 50%. Oh, 50% itu udah paling parah banget ya kita ini. Paling parah banget. Itu ibaratnya kamu udah belum dapat supplier, udah benar-benar jual murah gitu. Rasanya gitu. Oke. Ya udah, Pak. Paling itu aja sih, Pak. Thank you, Pak. Erik dari Bekasi, tanya mengenai franchise. Sudah ya tadi ya. Apa yang harus dipersiapkan ketika launching produk? Produknya apa dulu? Sebelum kamu launching, pastikan semuanya siap. Ya, kalau mau launching produk, pastikan validasi dulu, pastikan semuanya siap. Kalau seandainya kamu online, udah pasti kamu tahu sasaran marketnya siapa yang kamu mau sasar untuk launching. Kalau kamu store atau ada tempat offline-nya, berarti tempat offline-nya harus siap dulu, harus bagus, bikin coming soon kalau bisa, bikin campaign waktu pembukaannya mau ada marketing apa. Ya, untuk launching produk harus seperti itu. Nggak boleh main-main karena launching sekali. Jadi brand image itu adalah first impression. Pertama kali orang tahu produkmu, itulah yang akan dinilai. Begitu kamu udah perbaiki, udah second impression, udah nggak berguna. Oke. Hendrik, saya ada produk berupa gantungan baju anti karat. Apakah nama produk berpengaruh terhadap produk seperti itu? Bagaimana cara marketing yang tepat untuk produk serupa? Gantungan baju anti karat, pengaruh gak nama? Pengaruh. Jadi semua usahamu, produk apapun, nama brand kamu pengaruh. Bahkan kalau kamu yang fenomenal pertama kali ngeluarin, yang lain belum ada, nanti kamu akan disebut terus. Misalnya, kita nyebut odol aja Pepsodent. Padahal yang dibeli mungkin Darlie atau yang lain. Kita nyebut Aqua ya, air mineral aja Aqua, padahal namanya air mineral. Mau beli teh
apa segala macam fresh tea dan lain-lain nyebutnya teh botol. Karena memang nama penting sekali. Jadi nama kamu pertama mau nama apa yang akan disebut, dan kalau bisa tadi ya namanya harus enak disebut, catchy gitu ya. Oke, terus bagaimana cara marketing yang tepat untuk produk serupa? Untuk produk itu ya, mungkin tadi mirip-mirip produk yang tadi furniture juga ya. Jadi kalau kamu memang mau marketingin produk, kamu usahakan mungkin beli paket, dapat misalnya 1 lusin, gratis apa gitu ya. Beli gantungan baju anti karat, mungkin teman-temannya apa yang berhubungan sama produk serupa, nanti gratis apa. Mungkin menurut saya paling enak kalau produk seperti itu, mendapatkan produk tambahan. Kenapa nggak potongan harga aja, Pak? Gitu ya. Gini, misalnya kamu punya produk harganya Rp10.000. Kamu punya produk harganya Rp10.000, itu bagi orang lain, wah 10.000 nih harganya. Tapi padahal modal kamu misalnya setengahnya, 5.000. Kalau kamu khusus hari ini beli 2 gratis 1, orang lain akan hitung, wah saya kalau beli 2 untung 10.000. Beli 2 untung 10.000. Padahal kalau di sisi kamu, beli 2 gratis 1, kamu hanya mengeluarkan modal 5.000 lagi untuk mereka. Kalau kamu kasih potongan harga, beli 2 potongan harga 10.000, kamu harus memotong 10.000. Kalau kamu beli 2 gratis 1 gantungannya seharga 10.000, kamu merasa memberikan orang lain 10.000, padahal kamu hanya keluar 5.000. Paham ya? Kenapa produk lebih baik diganti sama produk? Karena kita hanya mengganti barang harga belinya kita aja. Jadi kita hanya mengganti harga belinya kita. Gitu. Jadi kalau untuk produk lebih baik kayak gitu. Kamu kasih free apa? Ya mungkin saat ini free ongkir gitu. Itu juga menarik. Karena saat ini lagi banyakan orang ngirimnya online semua. Oke. Kayaknya waktunya udah mau habis nih. Oke. Baru baca. Terima kasih Pak. Banyak sekali insight sudah diberikan kepada para calon pebisnis ini Pak. Untuk wrap up-nya sih memang yang pasti perlu banyak validasi ya Pak ya. Jadi validasi diperlukan untuk sebelum produk launching itu dipastikan sudah matang ya. Oke. Baiklah. Terima kasih buat Pak Ivan. Kita foto dulu Pak Ridho. Ya. Ya teman-teman. Kamera tolong dinyalain, mumpung masih ada Pak Ivan, kita foto bareng. Oh, foto bareng. Untuk evidence kita sama kehadiran mereka nih Pak. Kita akan foto bersama. Saya ada penutup sedikit boleh Pak Ridho? Boleh, silakan Pak, silakan Pak. Oh itu dulu ya, saya penutup dulu ya. Jadi teman-teman semua pebisnis, saya selalu kasih tahu untuk semua pebisnis baru lah ya, atau pebisnis yang walaupun sudah lama, dalam bisnis itu yang paling penting adalah mindset, cara kita berpikir. Mindset sangat penting, cara kita berpikir, kemudian mental. Saya selalu umpamakan orang dalam entrepreneur itu seperti orang masuk ke dalam ring tinju. Orang masuk ke dalam ring tinju itu harus siap dipukul, harus siap ditonjok, harus siap. Dan pada saat kita jatuh, kita ada kesempatan buat berdiri lagi dalam 10 hitungan. Artinya nggak boleh kalah gitu. Nah, dalam bertanding tinju itu, mungkin pertandingannya berapa ronde ya, hanya dalam waktu singkat. Tapi pertandingannya itu kita udah harus latihan dari setahun sebelumnya, atau berapa bulan sebelumnya. Olahraga, latihan dulu, siapin badan, siapin bagaimana teknik menonjok, menangkis, atau menghindar. Artinya dalam bisnis itu bukan main-main nekat, tapi persiapan dulu sebelum-sebelumnya. Untuk kamu mau masuk di bisnis, kamu siapin pikiran, siapin mental yang kuat. Sehingga pada saat bisnis, kalian nggak ketinggalan atau kalah, sekali tonjok pingsan gitu. Dan kalau mau bisnis tapi nggak mau bersaing, itu aneh. Mau bisnis tapi nggak mau ada persaingan. Atau bisnis maunya menang doang, nggak bisa. Bisnis itu seperti di ring tinju, kita bertarung. Siapa lawan kita belum tahu, dan yang pasti kita sudah mempersiapkan diri untuk melawan gitu. Nah, bagi teman-teman semua yang memang masih mau nanti berkonek untuk pertanyaan, masih banyak pertanyaan yang belum bisa dijawab, mungkin nanti bisa DM aja. Dengan senang hati pertanyaan-pertanyaan yang sesuai nanti saya jawab dengan baik. Tetap keep kontak aja. Semoga bisnis kalian bisa maju semua. Ya selamat sore. Terima kasih juga buat dari Pak Ridho, Ibu Indri, Pak Satrio, dan Pak Gatot. Terima kasih banyak. Itu aja dari saya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke.
Dibantu semua teman-teman ya sebelum kita akhiri. Coba kameranya dinyalakan. Bu Indri siap-siap bantu Bu. Pak Satrio, Pak Gatot, kita semua biar satu screen semua. Bu Indri siap. Kita semua senyum semua nih Bro. Siap Bu. Oke, siap ya teman-teman. Ada 6 layar, silahkan. Semoga giginya nggak garing ya teman-teman. Oke. 3 menit semua terus smile ya. 1. Oke. 1. Waduh, Krisna makin gemuk. Oke. 2. 2 ya. Si Ajeng udah ini. Oke. Yang ketiga. 3. Husnul, udah mandi belum? Belum ada badannya yang belum nyala nih, screen 3 nih. Yang keempat. Oke. And then yang kelima. Ada Erik. 6. Oke, yang keenam. Oke, clear. Clear. Thank you. Oke. Oke, teman-teman, silahkan say thank you ke Pak Ivan. Ya, makasih Pak. Thank you, Pak. Terima kasih atas insight-nya hari ini Pak Ivan. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak. Pak. Oh, here, full and full. Teman-teman boleh meninggalkan tempat. Pak Ivan, thank you. Pak Ivan meninggalkan tempat. Evan udah keluar. Waduh, udah cabut, langsung cabut. Ya udah, anak-anak semua terima kasih. Jangan lupa yang hari ini juga dimasukkan ke dalam logbook, laporannya dilaporkan ke Trello ya. Juga kalian melakukan aktivitas webinar. Oke. Sampai ketemu lagi ya. Oke. Bye. Sip, thank you Pak. Yuk. Kenapa? Enggak. Enak masih itu.